Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry YSR Channel, program yang khusus membahas tentang kisah-kisah yang patut dan layak untuk diekspos. Baik, pada segmen kali ini, kita akan mengupas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kesultanan Pagaruyung merupakan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sumatera Barat. Diketahui, kerajaan ini sebelumnya adalah bagian dari Kerajaan Malayapura pimpinan Aditya Warman. Tetapi tidak diketahui dengan pasti kapan berdirinya Pagaruyung, karena masih terbatasnya sumber yang ditemukan untuk menjelaskan kerajaan tersebut. Namun dalam prasasti Batu Sangkar disebutkan bahwa Aditya Warman pernah menjadi raja di Pagaruyung. Terdapat beberapa sumber yang mengatakan bahwa ketika Aditya Warman memerintah di sana, ia memindahkan pusat pemerintahan Pagaruyung ke wilayah pedalaman Minangkabau. Pengaruh Islam di Pagaruyung diperkirakan berkembang sekitar abad ke-16 oleh para musafir dan ahli agama yang singgah ke wilayah Aceh dan Malaka. Orang yang dianggap pertama kali menyebarkan Islam di Pagaruyung adalah Syekh Burhanuddin Ulakan, salah satu murid dari ulama Aceh bernama Syekh Abdurrauf Singkil atau Tengku Syah Kuala. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung yang sebelumnya bercorak agama Hindu, berubah menjadi bercorak Islam dan menggantinya menjadi Kesultanan Pagaruyung. Menurut Tambo Adat Minangkabau, Raja Pagaruyung yang pertama kali memeluk agama Islam adalah Sultan Alif. Dengan masuknya agama Islam ke Pagaruyung, maka segala bentuk peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam mulai dihilangkan dan diganti dengan aturan Islam. Walaupun masih ada sebagian kebiasaan yang tidak dapat dihilangkan, tetapi tidak bertentangan dengan agama Islam. Kesultanan Pagaruyung mulai mengalami kemunduran setelah terjadi perang saudara antara kaum Padri, ulama, dengan orang-orang yang masih menginginkan pemerintahan sesuai dengan adat istiadat sebelumnya. Peran yang melibatkan dua kelompok masyarakat itu terjadi cukup lama, terhitung sejak tahun 1803 sampai 1838. Pemicu utama dari peperangan tersebut adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh para ulama. Masih banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan lama yang bertentangan dengan agama Islam, seperti perjudian, minuman keras, penggunaan madat, tidak dilaksanakannya kewajiban dalam Islam, dan lain sebagainya. Kekuasaan raja di Pagaruyung sudah sangat lemah. Banyak wilayah kekuasaan Pagaruyung yang jatuh ke tangan Aceh, dan banyak masyarakat yang menolak segala peraturan yang dibuat oleh raja. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman melakukan penyerangan ke kerajaan Pagaruyung pada 1815. Sultan Arifin Muningsyah dan anggota keluarga kerajaan terpaksa menyelamatkan diri dari ibu kota kerajaan ke wilayah Lubuk Jambi. Kerajaan pun semakin terdesak oleh serangan yang dilakukan kaum Padri, sehingga mereka meminta bantuan Belanda. Pada tanggal 10 Februari tahun 1821, Sultan Tangkal Alam Bagagarasyah melakukan perjanjian dengan pemerintah Belanda untuk bekerja sama melawan kaum Padri dan mengambil alih kembali kerajaan Pagaruyung. Namun perjanjian itu dianggap oleh Belanda sebagai tanda penyerahan Pagaruyung kepada pemerintah Belanda. Setelah pasukan Belanda berhasil memukul mundur kaum Padri dari wilayah Pagaruyung, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih kekuasaan wilayah Pagaruyung dan menempatkan raja sebagai bawahannya. Kemudian Sultan Tangkal Alam Bagagarasyah meminta bantuan kaum Padri untuk menyingkirkan Belanda, tetapi upaya tersebut gagal dan ia dibuang ke wilayah Batavia dengan tuduhan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat. Demikianlah ringkasan sejarah berdirinya Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Semoga program ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah Nusantara, khususnya Minangkabau. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.